Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Ankun. Fans Butak Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah Sonic dan Flashy Flash yang sama-sama menghunuskan pedang mereka untuk bersiap melakukan duel. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 197 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 197 ini, pahlawan Flashy Flash melakukan duel melawan ninja burunan Sonic di lokasi yang dulu ketika kecil pernah mereka impikan bersama. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 197 kali ini adalah duel. Pada awal scene, kita diperlihatkan Flashy Flash yang berhadapan dengan Sonic di lokasi pegunungan yang dulu saat kecil pernah mereka impikan untuk membangun suatu desa baru. Pahlawan berponi itu bertanya, sebenarnya apa maksud dari ninja tersebut? Setelah sekian lama tidak bertemu, dia malah mengirimkan surat tantangan kepadanya sekarang. Sonic mengaku jika dia hanya terlintas begitu saja di dalam pikirannya ketika mereka bertemu kemarin. Sambil mengambil kuda-kuda, ninja tersebut mengaku jika dia sebenarnya memang ingin menyelesaikan urusan mereka suatu hari nanti. Pahlawan kelas S tersebut berkomentar, apakah itu tetap dia lakukan meskipun hasilnya sudah terlihat jelas. Menurutnya, bisnis menjadi pembunuh bayaran sepertinya memberi lawannya ini banyak waktu luang. Sambil tersenyum, Sonic meminta pahlawan tersebut untuk tidak usah sombong, karena dulu dialah yang mengajari Flashy Flash bagaimana cara menggunakan pedang dengan benar. Pahlawan berponi itu teringat dengan masa lalunya. Dulu ketika berada di desa ninja, Sonic menghampirinya dan berkomentar jika rekannya tersebut seperti selalu stuck di pasukan 5. Dia pun memberikan sedikit masukan dan cara menggunakan pedang yang benar. Menurutnya, jika Flash tidak bisa melakukan itu, maka dia pasti tidak akan pernah bisa berkembang. Saat itu mereka mulai berkenalan satu sama lain. Flashy Flash berkomentar, kalau para pengurus tahu mereka saling berkomunikasi, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Menurutnya, rekannya tersebut bertingkah seperti sudah jago saja, padahal dia sendiri juga berada di squad 5. Sonic menjawab, kalau para pelatih itu tidak ada yang bisa memahami kejeniusannya saja. Dalam hatinya sendiri, Flash merasa bingung karena rekannya tersebut berada di squad 5, di mana dikategorikan sebagai kelompok gagal. Tapi anehnya, rekannya tersebut juga seorang pemberontak yang malah menawarinya suatu nasihat, meski tidak ada gunanya juga. Namun seiring waktu berjalan, mereka semakin akrab, dan Flash mengakui jika Sonic adalah satu-satunya orang yang harus bisa diajak bicara. Sehari di desa ninja akan berlangsung selama 72 jam, dan 6 jam diantaranya melakukan istirahat atau tidur. Kejadian tersebut membuat mereka kehilangan rasa kemanusiaan, dan semua informasi dari luar diblokir sepenuhnya. Setiap hari mereka hidup seperti mesin yang tidak melakukan apapun selain belajar skill untuk membunuh. Mereka semua tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan emosi apapun. Untuk mereka yang emosinya mati dianggap sudah berkinerja dengan baik. Tapi Sonic dan Flashy Flash malah sebaliknya. Ketika melakukan latihan bersama, mereka berdua begitu menikmati momen yang terjadi. Dan akhirnya duel pun dimulai. Benturan dua pedang tercipta dan mereka melakukan gerakan cepat sambil melancarkan tebasannya masing-masing. Sering 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 sering. Kemudian mereka saling menjauh untuk menjaga jarak. Setelah itu Sonic melemparkan beberapa shurikennya untuk menyerang pahlawan tersebut dan kemudian maju. Lalu secara tak terduga dia berpindah di belakang Flashy Flash. Kejadian itu membuat pahlawan tersebut sempat dibuat bingung. Kemudian Sonic juga melemparkan shurikennya lagi dari belakang. Melihat dia semakin tersudut, Flashy Flash pun segera melompat untuk menghindar. Tapi dengan cepat, ninja burunan itu segera mengepungnya dengan mengeluarkan tekniknya yang bernama Ten Shadow Funeral. Wush 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 wush. Setelah itu, Sonic memberikan serangan penutup dengan melancarkan tendangan Wind Blade dari segala arah. Namun di luar dugaan, Flashy Flash dapat menebak di mana posisi tubuh ninja tersebut yang asli dan berhasil menahan serangan itu. Bahkan dia berhasil membalikkan keadaan dengan menendang ninja tersebut menggunakan tekniknya yang bernama Flash Kick secara bertubi-tubi. Duar.
Serangan itu membuat Sonic terjatuh dan menghantam permukaan dengan sangat keras. Bruak! Sambil mendarat, pahlawan berponi tersebut mengaku jika dia tidak menyangka harus mengeluarkan salah satu jurus pamungkasnya untuk melawan mantan rekannya itu. Menurutnya, Sonic sudah bertambah kuat. Akan tetapi, secara tak terduga, pahlawan tersebut mendapat serangan dari arah belakang dengan dilempari beberapa pedang oleh seseorang. Beruntung dengan cepat, dia berhasil menghindar. Sambil menjaga jarak, Flashy Flash bertanya, siapa mereka semua? Ternyata itu adalah para ninja senior yang sebelumnya berkontak dengan Sonic. Mereka merasa jika saat ini sebenarnya berada di luar waktu yang telah mereka sepakati. Dan ini bukanlah tempat di mana Sonic harus memancing pahlawan tersebut agar mau keluar. Para ninja itu sudah menduga jika sejak awal Sonic memang tidak bisa mereka andalkan. Kemudian sambil mengeluarkan senjata masing-masing, para ninja tersebut bersiap untuk mengeksekusi pahlawan itu yang disebut sebagai ninja pengkhianat. Namun tiba-tiba, bruak! Salah seorang ninja yang berada di belakang mendapati serangan dari arah lain. Ternyata itu adalah Sonic yang berhasil bangkit. Para ninja itu menganggap jika aksi tersebut membuat Sonic dicap sebagai pengkhianat pula. Flashy Flash sendiri yang melihat ninja itu berhasil bangkit cukup terkejut. Dia tidak menyangka jika Sonic akan mampu bertahan dari tendangan keras yang dia lancarkan tadi. Sonic memberitahu para seniornya tersebut kalau tadinya dia ingin mengalahkan Flashy Flash sendirian daripada harus menyerahkannya pada mereka. Tapi dengan adanya kejadian barusan sudah membuat duel mereka jadi terganggu. Sonic mengaku kalau ini adalah masalah personal antara dia dengan Flashy Flash saja. Dia pun meminta para ninja itu untuk menyingkir. Menurutnya, tingkah para ninja tersebut sudah membuatnya merasa muak. Tentu saja kejadian itu membuat para ninja senior tersebut tidak terima. Mereka pun berencana untuk mengeksekusi Sonic bersama dengan Flashy Flash pula. Mereka memberitahu jika para ninja yang datang ke sini adalah ninja-ninja elit yang sangat kuat. Menurut para ninja itu akan sangat sia-sia juga kalau Sonic memilih untuk melawan balik. Tapi dalam hatinya sendiri, Sonic merasa jika dibandingkan dengan Saitama, menurutnya para ninja ini terlihat sangat kecil, bahkan lebih kecil dari butiran pasir sekalipun. Flashy Flash sendiri yang melihat kejadian itu tersenyum. Menurutnya, Sonic pasti sudah melakukan banyak latihan hingga dia berani berkata demikian. Kemudian ninja buronan itu berpindah tempat di sebelah pahlawan tersebut. Sambil mendarat, Sonic berkomentar jika Flash begitu beruntung karena pertempuran mereka jadi tertunda. Pahlawan berponi itu merasa jika mantan rekannya tersebut selalu banyak bicara seperti biasa. Lalu Sonic pun mengajaknya untuk menyingkirkan para ninja ini terlebih dahulu dan kemudian kembali melanjutkan duel mereka. Flashy Flash sendiri juga sependapat dengan ninja tersebut. Tidak disangka, duel antara Flashy Flash dan Sonic harus ditunda karena gangguan dari para ninja elit. Apakah kombinasi mereka berdua akan dapat mengalahkan ninja-ninja senior tersebut? Atau justru akan muncul kejutan lain? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man chapter 197 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 197 yang edisinya memperlihatkan Sonic yang mengajak Flashy Flash untuk bekerja sama dalam mengalahkan para ninja elit yang sebelumnya mengganggu duel mereka. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.